Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-Nya. Selawat bertenggerkan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bisa belajar bersama, mengkaji bersama terkait dengan pemimpinan pendidikan Islam transformatif, dekonstruksi manajemen sekolah berbasis nilai melalui hermeneutika Farid Esad. Jadi di sini konsep kepemimpinan pendidikan Islam ya transformasi fokusnya adalah di mana membongkar ulang manajemen sekolah agar benar-benar berbasis nilai ya menggunakan pendekatan hermeneutika dari tokoh bernama Farid Esad. Kemudian dari hal seperti ini, dari label menjadi realitas, menjelaskan kesenjangan dalam pendidikan Islam ya. Jadi statusnya ini sekolah berlabel Islam tapi praktiknya hanya administratif dan miskin nilai Qur'ani. Jadi idealnya ya, kondisi idealnya sekolah itu yang dijiwai nilai Islam yaitu nyata praksis di mana kepemimpinan dipandang sebagai amanah spiritual dan sosial. Jadi fokusnya pada amanah ya dengan dimensi spiritual, moral dan sosial mendalam dan adanya kultur budaya sekolah sebagai totalitas nilai norma dan praktik harian. Kemudian saudara-saudara sekalian, eh, kalau kita melihat di sini ada 4 penyakit ya yang menjadi penyakit kepemimpinan sekolah saat saat ini. Ya, 4 patologi. Yang pertama, ada 4 masalah ya, ada 4 masalah utama ya pemimpin sekolah saat ini. Yang pertama, jebakan administratif, yaitu apa? Yaitu pemimpin tergeser urusan birokratis dan pelaporan rutin, mengorbankan peran utama sebagai pembawa pembawa misi. Jadi terlalu sibuk dengan laporan-laporan rutin sehingga lupa lupa pada visinya ya. Jadi hal-hal tersebut ya sangat disayangkan. Nah, ini menjadi suatu suatu masalah. Kemudian yang kedua, budaya formal ritualistik. Nah, penerapan agama terbatas pada ibadah wajib formal, namun miskin substansialnya, nilainya dalam interaksi keseharian. Jadi agama itu apa? Hanya sebatas ibadah wajib, bukan nilai perilaku harian, ya. Jadi cuman hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi tidak ada rohnya, tidak ada nilainya untuk menjadi habit, kebiasaan kehariannya pada hari-harinya. Kemudian yang ketiga, permasalahan selanjutnya sebagai pemimpin yaitu mengejar angka yang mereka itu lebih pada ya peduli ya peduli pada apa? Peduli pada peringkat dan standar nasional daripada menghasilkan karakter siswa. Itu yang biasa pimpinan menjadi permasalahan utama ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada lebih mengejar standar nasionalnya dan metrik-metrik hal-hal yang sifatnya angka, mengabaikan pembangunan yang sifatnya karakter holistik siswa yang itu adalah hal yang seharusnya menjadi poin utama.
ya, bukan peduli eee, pada hal-hal substansial, tapi hal-hal yang sifatnya nilai dan nilai. Kemudian yang keempat, ya, masalah utamanya sebagai pemimpin, yaitu krisis keteladanan, ya. Lemahnya pemimpin sebagai model nilai secara signifikan meruntuhkan otoritas moral institusi di mata komunitas. Jadi pemimpin tidak bisa menjadi contoh, ya, teladan bagi lingkungannya, bagi komunitasnya, bagi bersama jajarannya, strukturalnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi permasalahan utama, ya, pemimpin sekolah saat saat ini. Nah, kalau kita lihat paradigma baru, ya, yang ditawarkan Farid Esa ini ya, mengajak pemimpin menggunakan metode pembacaan realitas yang terdiri dari 3 tahapan, ya, kalau kita bisa lihat. Jadi kan menolak tafsir tekstual statis yang membaca Al-Quran untuk memecahkan problem kemanusiaan. Jadi konteksnya itu mengenali masa apa, eee, mengenali masa nyata ketidakadilan atau absennya keteladanan, ya. Jadi identifikasi problem nyata di sekolah seperti ketidakadilan dan absennya keteladanan. Nah, untuk menuju, ya, teks menjadikan Al-Quran sebagai solusi, ya, solusi normatif atas masalah kontekstual tersebut. Ya. Kemudian, ya, praksisnya, praksis sosialnya, ya, tindakan nyata untuk keadilan dan juga perubahan. Jadi interpretasi yang melahirkan tindakan pembebasan dan keadilan nyata di masyarakat. Jadi hal ini menjadikan hermeneutika bukan sekedar alat tafsir teks, melainkan metode pembacaan realitas yang berorientasi pada perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita dalami lagi, ada hal yang menjadi 5 pilar pilar kepemimpinan Qur'ani, ya. Jadi 5 pilar kepemimpinan berbasis nilai Qur'ani. Nah, di sini landasan epistemologisnya dan etis untuk pemimpinan yang otentik, ya. Dasarnya untuk menjadi pemimpin yang otentik itu yang pertama jelas tauhid, ya, memiliki keyakinan yang jelas, itu fondasi etika. Kemudian adil, ya, keadilan, ya, dalam operasional. Kemudian takwa, ya, integritas diri, ya, kesadaran internal. Kemudian al-mustad'afun, ya, membela kelompok-kelompok yang sifatnya itu lemah, yang tidak punya power, ya, dari segala sisi. Kemudian anas, ya, orientasi pada kemanusiaan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, bagaimana kemanusiaan itu berpihak, ya, kemanusiaan itu, dan keberpihakan itu, ya, coba kita perhatikan dalam sifatnya itu, ya, tauhid, ya. Sifatnya itu lebih kepada fondasi dulu, ya, fondasi internal pimpinan, yaitu tauhid yang tadi kita sampaikan. Yang pertama tauhid, yaitu keyakinan, ya, kekuasaan adalah titipan Allah. Maksudnya apa? Jadi ini bagian dari amanah, bukan hak istimewa untuk kelompok tertentu, tidak, ya. Jadi kekuasaan, ya, ini merupakan tanggung jawab kepemimpinan diarahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah apa? Mencegah orientasi pada kepentingan kepentingan kelompok tertentu. Kemudian terkait dengan fondasi internal, takwa.
Nah, kesadaran mendalam akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadar akan kehadiran Allah yang membuat pemimpin itu bertindak apa? Bertindak jujur ya dan otentik dalam setiap aspek tugas operasional dan strategis sekolah. Kemudian selanjutnya, bagaimana orientasi kemanusiaan dan keberpihakan? Kalau kita lihat dari An-Nas ya, yaitu An-Nas kemanusiaan. Jadi seluruh kebijakan pendidikan berpijak pada penghormatan absolut terhadap martabat manusia, menciptakan ekosistem sekolah ya, yang tanpa diskriminasi ras, kelas maupun status. Kemudian al-mustada'afun. Nah, ini menarik ya. Bagaimana pembelaan-pembelaan ini, kebijakan-kebijakan ini harus memprioritaskan ya yang sifatnya dari belakang ekonomi, keterbelakangan ekonomi yang lemah ataupun kelompok yang rentan ya, menjadi prioritas utama dalam pelindungan dan kebijakan ya. Kemudian keadilan ya, al-adl dan qist yaitu al-qist ya, keadilan harus bisa diukur proporsional ya, keadilan proporsional. Jadi penegakan hak secara seimbang dan sistematis, memastikan hak-hak guru, ya, staf dan siswa dipenuhi secara profesional ya. Kemudian memastikan al-qist ya, keadilan distributif, memastikan fasilitas terbaik bisa diakses oleh semua elemen ya, tanpa pandang bulu. Baik. Nah, matriksnya kalau kita lihat tabel perbandingan lama versus baru ya. Bagaimana paradigma ya lama, kemudian juga kita lihat solusinya. Jadi apa, membandingkan manajer lama yang fokus pada angka dan reputasi akademik, nah dengan kepemimpinan apa profetik ya yang fokus pada transformasi sosial, inklusivitas dan keteladanan moral uswah hasanah ya. Kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada langkah transformasi cara menerapkan perubahan yang kami tawarkan ya. Nah, yang kami tawarkan yaitu ada 4 langkah transformasi. Yang pertama restrukturisasi, yang dimana di sini ya mengubah motivasi jabatan menjadi tanggung jawab secara teologis. Ya. Kemudian yang kedua, integrasi, memasukkan nilai Qur'ani ke kurikulum dan aturan sekolah. Kemudian yang ketiga, ada cara di mana langkahnya yaitu rekayasa kultur berkelanjutan. Ya, kultur berkelanjutan. Jadi rekayasa kultur, membangun budaya ya sekolah lewat dialog dan kebiasaan harian ya dibangun untuk menjadi habit ya. Kemudian yang keempat, untuk langkah terakhir ya, langkah selanjutnya yaitu kebijakan keadilan atau kebijakan keadilan sosial yang mengaudit anggaran untuk membantu kelompok rentan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita lihat ya, ekosistem pendidikan autentik itu mewujudkan ekosistem di mana lulusannya unggul akademik dan bermartabat, serta sistem sekolah yang hidup bukan sekedar dokumen mati.
Jadi dengan inti nilai tauhid dan takwa, ya itu tauhid dan takwa ini menjadi paradigma pimpinan. Ya. Nah, jadi dari semua ini, saudara-saudara sekalian, ya kepemimpinan itu adalah tugas agama imperatif teologis untuk menciptakan keadilan sosial. Pemimpin harus berani membela martabat manusia, melampaui sekedar slogan dan seragam ataupun seragam. Ya. Dan tafsir Al-Quran dalam pendidikan bukan sekedar rekomendasi normatif, melainkan imperatif teologis untuk melahirkan keadilan sosial yang nyata. Pemimpin adalah kunci kunci utama. Ya, dengan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian. Ya, apa yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kemudahan segala urusan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.